Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Rofiko Indah Saputri MPD, dosen tetap pada Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya tercatat memiliki NIDN 0010129004 dan NUPTK 6542768692303383. Video ini merupakan bagian dari penyampaian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran yang disajikan dalam bentuk audio visual, dan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kompetensi keilmuan saya serta keterkaitannya dengan mata kuliah yang saya ampu melalui pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya mulai mengajar sebagai dosen sejak tahun 2019 dengan latar belakang akademik dan keahlian di bidang manajemen pendidikan. Dengan kualifikasi tersebut, saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai, antara lain manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan spektrum analisis kebijakan pendidikan di program studi kebijakan pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan lebih rinci mengenai salah satu mata kuliah inti yang saya ajarkan, yaitu manajemen pendidikan. Mata kuliah ini memiliki kode MKDK 6203 dan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program kependidikan. Bobotnya adalah 2 SKS yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dan masing-masing berdurasi 100 menit. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, serta implementasi manajemen pendidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dan topik-topik yang akan dibahas mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pendidikan seperti pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, manajemen peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, tata kelola lembaga pendidikan, hubungan dengan masyarakat, kepemimpinan, serta supervisi pendidikan. Melalui pendekatan Outcome Based Education atau OBE, mahasiswa diarahkan untuk mampu menganalisis teori dan praktik manajemen pendidikan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Mahasiswa juga diajak untuk memahami bagaimana manajemen pendidikan dapat berperan dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan solutif, baik di tingkat satuan pendidikan maupun dalam konteks kebijakan daerah hingga nasional. Dan hal ini tentunya sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditetapkan oleh Program Studi Kebijakan Pendidikan. Dalam proses pembelajaran, nilai-nilai kemanusiaan, keragaman budaya, serta etika akademik juga turut diintegrasikan. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan advokasi dan supervisi pendidikan secara bertanggung jawab berbasis hasil kajian yang mendalam sehingga dapat menjawab tantangan nyata dalam dunia pendidikan. Seluruh pendekatan tersebut ditujukan untuk membentuk profil lulusan kebijakan pendidikan yang unggul, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan solusi manajerial yang berkelanjutan terhadap berbagai persoalan pendidikan. Dalam implementasi pembelajaran, saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL berbasis diskusi sebagai strategi pemahaman kognitif. 1 minggu sebelum perkuliahan berlangsung, saya membagikan artikel berupa opini ataupun studi kasus yang wajib dibaca dan dikaji oleh mahasiswa. Mahasiswa juga diharapkan memperkaya pemahaman dengan referensi lain yang tentunya relevan, dan tujuannya adalah agar mereka hadir dalam kelas dengan dasar pemikiran yang sudah terbentuk dan siap untuk berdiskusi secara mendalam. Dan biasanya saya meminta mereka untuk membuat resume ataupun poin-poin penting dari artikel yang sudah dibaca tersebut. Untuk evaluasi pembelajaran, saya menerapkan 2 bentuk penilaian utama, yaitu kuis naratif ataupun tes formatif insidental yang dilakukan secara acak pada beberapa pertemuan. Pada saat ujian tengah semester, mahasiswa diminta membuat kerangka tulisan berupa opini ataupun mini riset yang dikaitkan dengan praktik manajemen pendidikan dan dianalisis berdasarkan hasil diskusi di kelas. Sedangkan untuk ujian akhir semester, mahasiswa melakukan observasi ke lembaga pendidikan dan membandingkannya hasilnya dengan analisis artikel, termasuk melakukan konfirmasi isu melalui penelitian kecil. Dan komponen penilaian dalam mata kuliah meliputi
dengan menggunakan pendekatan outcome based education, bobot pembelajaran berbasis diskusi yang di dalamnya adalah portofolio dan tugas kelompok itu mencakup 35%, sedangkan pembelajaran berbasis project atau project based learning di antaranya ada tugas individu, UTS dan UAS mencakup 55%. Sisanya 10% diperoleh dari aspek kehadiran, partisipasi ataupun sikap sebagai bagian dari penanaman nilai, dan saya juga melihat aspek sikap mahasiswa khususnya kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu dan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Untuk lebih memperjelas alur proses pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan yang setelah saya uraikan, berikut saya tampilkan bentuk visual audio sebagai pendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di perkuliahan manajemen pendidikan di program studi kebijakan pendidikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman hadir di sini dalam keadaan sehat. Sehat, Bu. Bahagia. Bahagia. Insya Allah ya, dengan kita bertemu, kita menambah kebahagiaan, apalagi belajar manajemen pendidikan. Amin. Baik, untuk hari ini merupakan pertemuan ke-9 dari mata kuliah manajemen pendidikan di kelas teman-teman ya. Dan apa yang menjadi pembahasan di pertemuan ke-9 mengenai manajemen hubungan masyarakat dalam pendidikan dan kemitraan strategis. Namun sebelum kita membahas materi ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta kelancaran dan insya Allah ada manfaat dari kegiatan hari ini. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan apa yang menjadi usaha belajar teman-teman ya. Oke, di pertemuan sebelumnya yang mana pertemuan ke-8 kita sudah membahas materi, tetapi ada pembekalan yang Bu Evi berikan untuk teman-teman pelajari sebagai modal bertemu di pertemuan hari ini. Ya, jadi modal pembekalan yang Bu Evi kasih adalah beberapa artikel jurnal. Oke, beberapa artikel jurnal mengenai isu tantangan manajemen hubungan masyarakat yang ada di dalam lembaga pendidikan. Teman-teman sudah membacanya ya? Sudah. Harapan Bu Evi sih sudah. Tetapi selain membaca, teman-teman juga memahami. Oke, dan kemudian kemarin pembekalan dari Bu Evi, teman-teman juga perlu untuk menganalisis apa yang dibacanya, mereview dengan cara menganalisis. Maka Bu Evi meminta pertanggungjawaban apa yang sudah dipelajari dari teman-teman mengenai artikel yang sudah dibaca. Oke, Bu Evi akan menunjuk dua mahasiswa dengan cara teman-teman yang saya tunjuk silakan mereview dengan menganalisis ya yang sudah dianalisis dari artikel yang sudah dibaca. Mungkin saya mulai dari random, nggak apa-apa ya, saya pilih ya. Iya, Bu. Mbak Jasmine deh. Oke, Mbak Jasmine silakan. Apa yang sudah Mbak Jasmine pelajari, review, analisis dari artikel yang sudah dibaca. Silakan Mbak Jasmine. Baik Ibu, jadi dari hasil analisis saya terkait dengan peran hubungan masyarakat dalam membangun dalam lembaga pendidikan itu ada beberapa peran yang saya temukan Ibu. Yang pertama itu dalam membangun kepercayaan publik itu Humas itu memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik di lembaga pendidikan. Nah, kepercayaan ini tuh tidak dapat dibangun secara instan, Ibu, ternyata. Jadi mereka itu merupakan hasil dari komunikasi yang transparan, konsisten, dan responsif antara sekolah dan masyarakat. Oke. Selalu ada salah satu wujud nyata peran Humas dalam menjaga kepercayaan publik itu melalui transparansi informasi. Oke. Jadi lembaga pendidikan itu secara rutin menyampaikan laporan kegiatan, prestasi, serta kebijakan sekolah kepada publik. Oke, baik. Bisa berikan tepuk tangan untuk Mbak Jasmine. Oke, kenapa saya memberikan tepuk tangan? Karena Mbak Jasmine itu telah mereview, menganalisisnya itu secara komprehensif, teman-teman. Jadi kenapa secara komprehensif? Saya melihat apa yang dianalisis itu sangat detail sekali. Khususnya dalam melihat peran Humas di sekolah itu seperti apa sih? Apakah Humas itu hanya berdasarkan struktural itu memang mengkomunikasikan, tetapi secara detail Mbak Jasmine juga memberikan pemahaman kepada teman-teman berdasarkan hasil analisisnya. Peran utama Humas itu adalah memberikan transparansi, betul ya? Memberikan transparansi dan kemudian memberikan kepercayaan kepada publik. Oke, selanjutnya saya mohon satu lagi mahasiswa untuk mereview hasil analisisnya. Mungkin saya akan tunjuk Bapak Radila Kunti, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin di sini saya membahasnya mengenai menjalin mitra untuk lembaga pendidikan, mungkin khususnya sekolah dan juga mitra.
itu dalam menjalin kerjasama tersebut akan baik gitu dalam mungkin dari promosi sekolahnya dan juga mungkin sumber daya maupun di berbagai program di sekolah untuk mempromosikan programnya. Namun di balik dari kerjasama tersebut itu juga ada tantangan-tantangan yang harus dilewati oleh sekolah maupun dari mitra itu sendiri. Betul. Dan tantangan yang pertama itu mengenai sumber daya manusia, dan di sekolah itu masih banyak pendidik maupun tenaga pendidik itu masih belum cakap untuk sumber daya manusianya untuk melakukan negosiasi maupun membangun relasi terhadap pihak luar, sehingga membuat proses negosiasi itu belum bisa maksimal dilakukan untuk ke pihak yang di luar. Yang kedua itu mengenai perbedaan kepentingan, Ibu. Jadi dari pihak sekolah dan juga mitra itu kan pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Di pihak sekolah itu mungkin kepentingannya itu lebih ke karakter siswa dan juga mungkin lebih ke kompetensi siswa, sedangkan di perusahaan maupun di mitra itu tuh lebih menekankan pada mungkin proses bisnis dan juga proses promosi dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga perlu adanya kecocokan visi misi gitu antara sekolah dan juga mitra seperti itu. Dan yang ketiga itu banyak kasus mengenai minimnya kepercayaan mitra yang mungkin tadi sudah Ibu jabarkan juga, karena sekolah itu belum memiliki citra yang cukup untuk mungkin membangun kerjasama. Dan yang keempat itu adalah mengenai komunikasi yang berkelanjutan. Banyak kasus juga sekolah itu hanya membangun kemitraan ataupun kerjasama kepada perusahaan itu ketika dibutuhkan saja dan tidak berkelanjutan ke program-program yang selanjutnya. Dan yang terakhir itu mengenai sistematika. Jadi setiap sekolah itu kurang untuk adanya SOP. Jadi SOP di dalamnya ada tujuan-tujuan, bentuk kerjasama itu kurang terperinci, sehingga ketika membangun mitra itu dari mitranya sendiri juga kurang tertarik dengan sekolah karena sistemnya yang masih abu-abu dan juga bentuk kerjasamanya juga belum terlalu jelas. Nah, untuk menjawab dari tantangan tersebut itu juga ada solusi-solusi yang bisa dijalankan dari sekolah, baik dari sekolah maupun dari mitra. Yang pertama itu adalah membuat proposal kerjasama yang secara profesional. Mungkin dari yang saya pelajari itu, Ibu. Baik. Tepuk tangan untuk Mbak Faradila. Saya menilai Mbak Faradila itu dalam menganalisis sangat kritis dan reflektif gitu ya. Mungkin tidak hanya berbasis jurnal, tapi apa yang menjadi analisis juga berbasis pengalaman begitu ya, ditektokkan ketika dalam pengalaman Mbak Faradila saat di sekolah dulu melihat peran humas atau tantangan humas seperti apa sih. Nah, jadi Mbak Faradila memetakan tantangan-tantangan humas yang kemudian ada dalam lembaga pendidikan. Baik. Nah, apa yang menjadi hasil review atau analisis dari Mbak Jasmine, dari Mbak Faradila ataupun hasil review teman-teman, kita akan menguatkan kembali di dalam materi manajemen hubungan masyarakat dan kemitraan strategi. Baik, sekarang kita masuk ke substansi dari materi manajemen pendidikan, khususnya pada topik peran humas, manajemen humas dan kemitraan strategis gitu ya. Nah, substansi pertama yang akan kita bahas mengenai peran komunikasi strategis dalam manajemen lembaga pendidikan. Ya, ini peran komunikasi strategis yang dilakukan oleh humas dalam artian di sini ya. Nah, jadi pada slide silakan bisa dilihat ini akan membahas tentang bagaimana sih peran posisi strategis dari hubungan masyarakat atau public relations dalam konteks pendidikan. Jadi humas di lembaga pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai atau penyambung informasi saja teman-teman. Tapi juga sebagai jembatan antara sekolah dan juga berbagai pihak. Berbagai pihak artinya lebih dari satu gitu ya, seperti masyarakat, dalam artian orang tua, ataupun dunia usaha bisa juga, hingga sampai level paling tinggi yaitu pemerintah. Nah, fungsi utama humas apa sih? Sehingga mereka menjadi penghubung bagi eksternal sekolah. Ternyata mereka ini atau humas ini membangun komunikasi dua arah yang efektif, itu perannya. Ya, jadi ada komunikasi efektif yang perlu dikuasai oleh si humas ini tadi. Jadi tugas-tugas yang diampu oleh humas atau diemban oleh humas ini tadi meliputi komunikasi internal antar sekolah dan juga komunikasi eksternal di luar dari lingkungan sekolah. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai peran strategis ya humas dalam lembaga pendidikan. Dalam artian di sini peran strategisnya adalah humas menguatkan kepercayaan, partisipasi dan citra lembaga.
hubungan masyarakat atau humas, kita singkat humas gitu ya. Dalam lembaga pendidikan ada peran-peran yang penting ya. Jadi peran ini tidak hanya bersifat administratif ya. Jadi peran pertama di sini ada humas membangun kepercayaan publik. Jadi humas itu membantu di dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika sekolah mampu menyampaikan informasi dengan transparan dan terbuka, maka kepercayaan publik terhadap masyarakat kira-kira menurun atau meningkat, teman-teman. Kalau semisal sekolah itu mampu menyampaikan informasi secara terbuka. Yes, betul sekali. Jadi di sini sekolah harus memberikan kepercayaan kepada publik, khususnya dalam artian peran humas untuk menyampaikan informasi secara transparan. Yang kedua, di sini humas mendorong partisipasi dari stakeholder. Jadi betul, informasi yang dikemas dengan baik dan disampaikan tepat waktu oleh si humas itu nanti membuat stakeholder, khususnya orang tua, merasa dihargai. Oke, selain merasa dihargai, kenapa? Karena mereka itu merasa dilibatkan dalam proses pendidikan putra-putrinya di sekolah. Oke, jadi partisipasi stakeholder nggak cuma iuran biaya pendidikan saja gitu ya, tetapi ada hal yang mengenai kebijakan sekolah, ada hal yang mengenai peraturan sekolah, itu dikomunikasikan dengan baik, bahkan dalam pembuatan itu pun boleh melibatkan stakeholder. Jadi setelah membahas peran humas, tadi kita masuk ke topik penting berikutnya, yaitu kemitraan strategis. Yang pertama, kemitraan itu apa sih? Jadi kemitraan sekarang itu tidak lagi dipandang sebagai hubungan formal biasa, tapi apa juga sebagai upaya kolaboratif, teman-teman. Ya, jadi kemitraan jangan dianggap sebagai ya udah yang penting saya kenal kamu, kita kerjasama. Tetapi ada upaya kolaboratif yang kemudian dirancang untuk memperkuat kapasitas dari layanan pendidikan. Sederhananya begini, kemitraan strategis itu bentuk kerjasama yang kemudian saling menguntungkan. Perlu digarisbawahi adanya kerjasama saling menguntungkan di dalam dunia lembaga pendidikan internal dan eksternal. Tujuannya apa? Untuk bisa kerjasama saling menguntungkan, menciptakan ekosistem dari internal, eksternal untuk lebih terbuka, adaptif, dan juga inovatif. Kemudian lembaga pendidikan tidak bisa berjalan sendiri ya, perlu dukungan. Dukungannya bisa dalam dunia usaha industri. Nah, jadi dunia usaha ataupun masyarakat atau pemerintah atau organisasi yang lain itu nanti sangat dibutuhkan untuk menghadapi si tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Khususnya semisal SMK nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, untuk bisa menguatkan lulusan dari SMK, dia butuh kerjasama dengan pihak luar. Salah satunya adalah dunia industri. Nah, ini adalah kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan mutu pendidikan yang menjadi kemitraan strategis dalam pendidikan. Oke, kemudian pemerintah daerah ini juga perlu menjadi kolaborator dalam lintas sektor. Ini ya peningkatan untuk peningkatan sarana prasarana kita membutuhkan pemerintah daerah, pendanaan juga membutuhkan pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya ada kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM. Dalam hal ini perguruan tinggi kemitraannya bisa berupa riset atau kata lain penelitian gitu ya. Nah, jadi biasanya para dosen ataupun para mahasiswa dalam tugas akhirnya melakukan penelitian, apa yang menjadi hasil penelitian menjadi feedback. Ya, nah feedback ini merupakan dukungan di dalam kolaborasi lintas sektor. Oke ya, terus kemudian tentu ada lagi yang terakhir kolaborasi lintas sektor adalah komite sekolah. Komite sekolah atau orang tua ya. Nah, ini menjadi mitra internal sebetulnya komite sekolah dan orang tua. Oke, baik, kita coba melihat data ya. Kita coba melihat data praktek dari humas yang diperankan di dalam studi kasus perbandingan dampak humas dan kemitraan di 3 sekolah. Nah, kita lihat, nah jadi dalam mendukung pemahaman kita secara lebih nyata teman-teman mengenai hasil dari sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal manajemen pendidikan ini pada tahun 2022 dipublikasikannya. Penelitian ini perbandingan dampak humas dan kemitraan 3 sekolah ini mengevaluasi hubungan antara keaktifan si humas itu sendiri dengan kemitraan eksternal. Oke, jadi hubungan antara keaktifan ini untuk melihat tingkat kepercayaan serta dukungan dari masyarakat. Nah, dalam slide ini kita melihat ada perbandingan 3 sekolah. Sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Kita melihat sekolah A dan sekolah C terlebih dahulu teman-teman. Sekolah A dan sekolah C ya. Nah, sekolah A dan C ini memiliki humas yang aktif ya.
Oke, memiliki humas yang aktif. Dan jumlah mitra yang relatif banyak atau sedikit? Lumayan. Kalau ada kata-kata meningkat, berarti kan relasinya lumayan aktif ya. Oke, jumlah mitra juga relatif banyak. Masing-masing ada 6 dan kemudian yang sekolah C ada 5. Sementara kita lihat sekolah B. Sekolah B itu humasnya tidak aktif ya. Oke, tidak aktif dan hanya bekerja sama dengan 2 mitra eksternal. Kita lihat citranya rendah, dananya sangat stagnan. Nah, apa dampak dari perbandingan dari sekolah A, C, dan kemudian B yang humasnya tidak aktif? Dampaknya sangat jelas, kita melihat kesimpulan studinya. Sekolah A misalnya mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan dukungan dari komite meningkat. Berapa persen sekolah A? 25%. Oke, sekolah C meskipun tidak terlalu tinggi daripada sekolah A ya, ini menunjukkan peningkatan juga yang cukup signifikan teman-teman. Baik dari sisi persepsi publik ataupun kontribusi dari masyarakat. Artinya apa? Sekolah A dan C oke dalam peran humasnya. Oke. Nah sebaliknya sekolah B tidak mengelola humas secara aktif. Ya mereka tidak membangun kemitraan yang luas. Nah, maka kalau kemudian mereka tidak aktif, tidak membangun kemitraan secara luas, lembaga pendidikan mengalami stagnasi dalam dukungan dari masyarakat. Nah, kalau mengalami dukungannya stagnasi dari masyarakat, ini menunjukkan bahwa keberadaan si humas yang fungsional ya ini hanya bersifat simbolis ya, hanya bersifat simbolis karena mereka sendiri tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap sumber daya di dalam mendukung si lembaga pendidikan ini. Jadi kesimpulannya apa? Data ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang mampu menjalin hubungan baik dengan publik dan membangun kolaborasi strategis oleh peran humas ini tadi, maka mereka dalam artian lembaga pendidikan itu akan memperoleh lebih banyak kepercayaan atau dukungan masyarakat. Tapi nanti dampaknya apa? Animo dari peserta didik akan meningkat. Ataupun kemudian dukungan dana dari eksternal juga akan meningkat. Nah, jadi peran humas itu sangat urgent sekali. Ya, jadi kolaborasi strategis perlu dibangun, hubungan yang baik perlu dibangun untuk bisa meningkatkan mutu dari lembaga pendidikan. Oke, kita lanjut ke humas sebagai agen advokasi. Nah, ini bagian dari advokasi ini bagian menjadi kompetensi lulusan ya dari kebijakan pendidikan ya. Maka perlu teman-teman ketahui bagaimana humas sebagai agen advokasi menghubungkan si visi lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, dalam konteks pendidikan teman-teman, advokasi itu apa? Memperjuangkan, menyuarakan, kan begitu ya? Oke, menyuarakan apa? Memperjuangkan apa? Ya kepentingan dari lembaga supaya bisa didengar ataupun mendapat dukungan dari publik, dari pemerintah ataupun mitra-mitra yang strategis. Ya, jadi peran ini dari humas sebagai agen advokasi sangat penting terutama di tengah-tengah persaingan lembaga pendidikan, antar lembaga pendidikan. Tidak hanya antar sekolah negeri, sekolah senegeri dan sekolah swasta juga menjadi persaingan gitu ya untuk mendapatkan animo lebih banyak. Oke, ini ada contoh praktek baik, ini juga berdasarkan penelitian, kita melihat setelah kita memahami teori ya, tadi kan teoritis banget. Setelah kita memahami teori atau model jaring kemitraan, kita melihat contoh konkret atau praktik baik kemitraan strategis yang berhasil diterapkan oleh salah satu lembaga pendidikan yaitu SMK N2 Semarang. Ya, jadi mereka berkolaborasi dengan dunia industri. Oke, ya, jadi SMK 2 Semarang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang kita lihat berhasil dalam membangun kemitraan dengan 12 industri. Ya, di sini teaching factory-nya dia bekerja sama dengan 12 industri menghadirkan praktik kerja nyata di lingkungan sekolah. Teaching factory. Jadi teaching factory bukan hanya magang biasa, tapi juga dijadikan sebagai pendekatan pembelajaran berbasis produksi nyata. Di mana nanti siswanya, para siswa dari SMK 2 ini tadi belajar dalam suasana kerja yang sesungguhnya. Oke, apa dampaknya dari teaching factory? Maka dampaknya adalah dalam serapan lulusan 80% lulusan langsung terserap oleh industri mitra. Nah, ini penting banget bagi kemajuan dari lembaga pendidikan di SMK 2. Nah, ini tentu saja menjadi indikator kuat keberhasilan dari kemitraan ya antara sekolah dengan industri. Jadi tadi saya katakan dunia industri tidak hanya tempat praktik tapi juga bisa membentuk kompetensi lulusan. Oke, kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, ini juga
memberikan bantuan dalam kolaborasinya, memberikan bantuan secara rutin terhadap alat praktek ataupun peralatan laboratorium dari mitra industri. Dan kemudian Humas Sekolah bekerja sama dengan mitra untuk melakukan promosi bersama. Jadi kolaborasi ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan promosi bersama melalui publikasi digital. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa citra sekolah itu juga ikut dibangun oleh para mitra yang strategis itu tadi. Salah satunya yang dilakukan oleh SMK adalah dunia industri. Nah, jadi kalau mereka menunjukkan komunikasi yang baik, pemahaman visi, pengelolaan kemitraan secara profesional dengan kolaborator, yang mana di sini adalah dunia industri, maka akan berdampak nyata bagi siswa ataupun masyarakat sekitar. Terbukti 80% terserap gitu ya. Jadi kalau kita sudah memahami, menerapkan manajemen humas serta kemitraan strategis, maka lembaga pendidikan itu mampu menjadi institusi yang tidak hanya kuat dari dalam, tapi juga dipercaya, ada juga relevan terhadap keberlanjutan di tengah dinamika pendidikan ataupun perubahan zaman yang terus berkembang, bahkan sangat cepat, sangat pesat sekali. Oke, baik, mungkin dari apa yang Bu Evi paparkan, ada hal yang perlu confirm atau perlu dikonfirmasi oleh teman-teman. Boleh silakan teman-teman raise hand. Kalau menurut saya mungkin point of view-nya sebagai mahasiswa yang sedang belajar mengenai manajemen pendidikan, menurut saya itu humas atau kemitraan strategis ini merupakan hal yang sangat penting bagi sekolah. Namun juga perlu diketahui bahwa ternyata humas ini bukan hanya tanggung jawab dari kepala sekolah atau tenaga pendidikan saja. Namun ini juga harus melibatkan pihak-pihak eksternal seperti yang sudah dijelaskan tadi Ibu, baik itu dari guru, siswa, atau bahkan dari pihak tertinggi yaitu pemerintah. Namun perlu ditinjau ulang bahwa kita sedang berada di zaman teknologi yang mungkin sedang berkembang Ibu. Jadi citra sekolah ini kan memang gampang dipengaruhi oleh banyaknya perkembangan. Jadi saya melihat ini humas memiliki langkah atau memiliki peran yang penting dalam citra sekolah, namun tidak hanya fokus dalam itu, tapi juga humas harus bisa menghadapi isu dan juga tantangan. Lalu ini juga bisa menjadi peluang untuk kami mahasiswa karena perlu diketahui juga teman-teman bahwa kita sebagai mahasiswa dan juga siswa itu tidak hanya dijadikan objek saja, namun kita juga harus terlibat secara langsung dalam pengelolaan ini sehingga kita bisa belajar banyak tentang relevansi pendidikan di luar kelas, tapi juga tumbuh dan juga berdampak. Karena itu menurut saya dan yang saya tulis itu penting banget untuk kita bisa memulai belajar keterampilan seperti membangun relasi, berpikir strategis, dan juga komunikasi yang baik sejak kuliah. Oke, baik, terima kasih Mbak Umi, tepuk tangan untuk Mbak Umi. Oke, baik, Mbak Umi membuat sebuah point of view-nya sebagai mahasiswa gitu ya, belajar dari peran humas. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa belajar dari peran humas itu seperti komunikasi, membangun jejaring gitu ya, penting sebagai skills-nya kita. Oke. Contohnya tadi juga SMK, Bu. Kebetulan saya juga lulusan dari SMK, jadi mungkin itu juga bisa berpengaruh karena ketika kolaborasi ini sudah terjalin kan, misalnya ada siswa SMK yang butuh tempat magang atau PKL itu kan mereka juga bisa di sana. Dan ketika sudah lulus pun mereka bisa mencari pekerjaan di sana. Apa yang sudah disampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, tepuk tangan untuk Mas Alfian. Oke. Mas Alfian menegaskan kembali atau menyamakan persepsi kembali bahwa humas itu bukan sekedar administratif ya. Kita sudah disamakan persepsinya bahwa sangat vital keberadaan humas di dalam lembaga pendidikan karena ada simbiosis mutualisme terhadap mitra yang dijadikan kolaborator dan juga lembaga pendidikan, dan itu dilakukan oleh perannya si humas itu tadi. Baik. Terima kasih teman-teman atas hari ini, atas atensi hari ini. Saya melihat sangat antusias dari mata kuliah, dari apa yang menjadi pembahasan kita hari ini mengenai peran hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan atau lembaga pendidikan dan kemitraan strategis. Harapan kita semua bersama kita bisa mempelajari apa yang menjadi peran humas di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun juga dalam komunitas, minimal mahasiswa ataupun lingkungan masyarakat atau nanti lebih luas lagi dalam dunia pekerjaan. Begitu ya. Baik, mari kita ucap syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.